kita akan melihat seperti apa draft pick dari mereka masuk di game ketiga. First pick untuk Alter Ego kembali. One last chance. Harapan terakhir bagi kedua belah tim. Ingat, yang kalah dari sini Profesor KB. Ah, itu dia. Tidak ada kata babak playoff. Tidak ada tiket playoff untuk tim yang kalah. Dan sekarang RRQ ada di second pick. Moskov, Nathan, Cloud. Apa yang bakal dibuang? Atau jangan-jangan Nathannya disimpan nih untuk nantinya dia tukar dengan Moskov. Oke, cuman kayaknya kalau misalkan kasus kayak gitu, ngambil Nathan gak sih akhirnya? Enggak sih. Tetap Moskov kah? Kayaknya tetap Moskov sih harusnya. Priority pick yang mungkin saja sekarang keluar. Tapi kalau kita balik gimana? Katakanlah ambil Fredrin terlebih dahulu. Dan biarkan RRQ yang memilih. Tapi gak kayaknya. Enggak, Lim. Lu Enggak. punya Moskov, lu punya kuasa. Udah aku duga. 2 game. Enggak, karena udah gini. Game pertama RRQ udah menang, PD meningkat. Game kedua ternyata Alter Ego yang menang. PD meningkat. PD-nya lebih meningkat dan sekarang game ketiga, udah mereka tuh nggak bakal keluar dari zona aman mereka, Lim. Mereka Iya. bakal bermain di circle tersebut. Tapi ada jawabannya kali ini kan. Ada Nathan mungkin yang bisa menjadi jawaban. Tapi tergantung juga sih. Apakah worth it? Tinggal dipilih. Mau early game atau late game. Early game mereka bisa bawa Roger. Kalau late game mereka bisa bawa Nathan. Skylar ya. Pilihannya memang banyak juga sih kalau ngomongin Skylar. Sementara Fredrin dan bersama Nathan. Nathan ya. Nathan power. Dan ini Dikeluarin Nathannya. dikeluarkan Nathannya di momen yang sangat krusial. Game ketiga, game yang sangat menentukan hasil dari apapun yang ada di klasmen. Karena teman-teman, ketika Alter Ego menang 2-1 di sini, Alter Ego akan menutup pintu untuk playoff dari RRQ. Walaupun Sementara dari- sebaliknya, Iya, walaupun dari AI-nya juga belum fix ya untuk lolos ke babak playoff kan. iya masih belum fix, tapi Alter Ego-nya menutup pintu untuk RRQ. Dan bahkan lihat sounding out Skylar. Gak ada jalan pulang. Wah, Yuzong. Gak ada kesempatan untuk Buset. Skylar. Kita bisa bergoyang dan berdansa bersama-sama. Tadi Tinggal pilih nih Skylar, kalau dia bawa Purify, berarti Purify-nya cuma boleh dia picu ketika ada Yuzong. Tapi kalau dia bawa Flicker, harusnya dia bakal lebih berhati-hati sama Yuzongnya Pai. Kayaknya Yes. safety Purif aja sih. Dan- Kasus kayak gini ya. ini Iya. ingat ya, tadi kondisinya Skylar pakai Cloud aja yang bisa loncat kiri kanan, itu nggak bisa gerak. Ini cuma yang bisa sekali. Ya? Iya. Jadi benar-benar udah dipastikan Skylar akan menjadi target utama The Most Wanted Person setelah Irat. Iya, udah pasti sih. Sekarang the most wanted person selanjutnya adalah Link dari Tas. Assassin kan? Assassin Play dan Akai juga salah satunya. Hero yang begitu powerful untuk membubarkan bagaimana Netherrealm ketika ada di tangan dari Tas. Dan bahkan ditambah lagi dengan Grok untuk lebih memastikan diri. Ketika kita berbicara Alter Ego dengan hero yang bisa ditabrak oleh Vin. Oke, masih menunggu dan masih menyaksikan. Tentunya yang harus mereka hadapi adalah kali ini the power of retribution dari Akainya. Tas sudah ditutup juga di sana. Ini wise choice untuk band dari saya. Iya. Ini udah jadi band yang paling bagus soalnya. Akai dengan adanya Vexana makin mempermudah juga. Bagaimana sisi, heavy sisi bahkan. Semuanya punya sisi. Iya. Masalahnya memang kalau ada 3 sih Purify juga mohon maaf nih. Agak selamat. Nggak selamat juga sih. Jatuhnya malah dipaksa flicker aja nggak sih lebih bagus. Dan Lolita. Lolita Oke. sedikit traumatik ketika berhadapan dengan Bigetron Alpha. Nathan dari Skylar benar-benar tercounter dengan adanya Guardian Bulwark. Oke, tapi ada komen dari Dreams ya. Tetap semangat, respect sama musuh, saling menguatkan chemistry semuanya untuk Tas. Makanya tadi kalau teman-teman ada di MPL Arena, para punggawa dari EVOS Glory juga sambil menyaksikan pertandingan dari Alter Ego. Seolah menunggu Tas sebagai ex-teammate-nya Ya, untuk mendapatkan tiket yang sama dengan EVOS Glory. Arlot last ban. Oke, mid-nya udah ada Vexana dan dari RRQ juga udah punya Faramis. Sebenarnya kalau ngomongin tim fight jangka panjang, Faramis pasti lebih unggul. Iya. Tapi spam skill dan CC ini loh, Faramis dia bisa bilang kalah sama Vexana. Itu dia masalah utamanya. Apalagi dengan Eternal Guard. Kalau Eternal Guard-nya ada Necklace of Durance, ada Glowing One, pecahnya gampang banget loh.
untuk Faramisnya. Oke, tapi kalau ngomongin pick yang akan coba mereka lakukan, menurut aku pribadi, ini bisa amankan dulu untuk Don. Bermain diving ke arah belakang lagi. Tapi ternyata memilih ke arah Minotaur kembali masih menjadi pilihan utama. Lim, gimana kalau kita ubah semua skenario dari Alter Ego? Oke, Tiba-tiba muncul Nolan dan Atlas. Dipaksa Purify, tapi lawannya Nolan gak punya skill escape karena battle spell terbatas. wah, Itu menarik sih. menarik sekali sih. Entah kenapa gue malah kepikirannya kalau assassinnya bukan Nolan pun Fanny. Tapi lebih safe Nolan gak Harusnya sih? iya, Ini game harusnya. penentuan loh, ini decider match. Iya, iya, Dan iya. bahkan dia bermain di early-nya juga, nggak harus level 4 juga, ya kan? Dia udah bisa memberikan pressure. Pas level 4 bisa nge-take off, Iya, bisa nge-pick off. Assassin plus 1 heavy CC. Tapi kayaknya enggak. Ada Guinevere dan bahkan Ruby Masih ya. yang memicunya Purify banyak banget. Wah. Buset ini 5-5-nya. Lima-limanya punya CC semua. Iya kan? Last Wow. pick ini bakal penentuan banget sih Don. Itu yang kenapa aku bilang sempat menuju ke arah sosok Don dulu. Habis sosok Don, siapa tahu bisa Digi yang muncul, Prof. Ini lapu-lapu sih terakhir. Opsinya habis. Best option. Best optionnya cuma ada di lapu-lapu. Atau badan lagi bisa nggak sih Be? Tamus pakai Vengeance? Cuma Terisla menurutku. Badan yang bisa menahan semua ini. Itu pun berharap kepada Moskov yang under conditionnya. Jadi itu yang mungkin berat bagi last pick dari Don. Hero tebal atau hero ofensif. Tapi lapu-lapu menjadi pilihan Lapu-lapu. terakhirnya. Dan ini dia. Game ketiga. Game penentuan. Nasib dari kedua belah tim akan ditentukan oleh base terakhir mereka. Siapa yang akan dihancurkan di game yang ketiga? Mereka akan tertutup pintunya menuju ke babak playoff. Satu langkah lagi. Raja dari segala raja atau El Familia yang masih punya kans untuk maju. Dan siapa yang akan tereliminasi dari babak playoff? Ini dia kesempatan terakhir untuk Alter Ego dan juga RRQ memberikan segalanya. One last chance. Apakah ada sejarah buruk yang akan diukir RRQ atau Alter Ego akan pulang untuk kesekian kalinya? MPL Arena, berikan tepuk tangan kalian. Let's go Lim. Mari kita kawal game ketiga kali ini. Harapan terakhir dari kedua belah tim. Ya, menjadi saksi pastinya tim yang tidak lolos ke playoff kembali akan muncul di game kali ini. Harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Betul, itu dia. Ingat, ini akan cukup berat untuk kedua belah tim, apapun hasilnya. Tapi ini yang terbaik dan ini dia MPL Indonesia Season 13. Nggak ada yang aman, nggak ada yang bisa memastikan mereka berada di tempat yang aman dan nyaman. Clay. Hampir saja first blood loh di sana. Iya, iya, ini bahkan semua mungkin penonton kita, apalagi pemainnya, semua mendapatkan vibes-nya. Ini berat banget pastinya. Tapi kalau dari emblem, kelihatan banget Skylar. Ya seperti biasa dengan Nathan-nya. Ada Bargain Hunter untuk mempermurah ya pastinya. Holy Crystal yang menjadi item termahal untuk Mobile Legends saat ini. Tapi match-up-nya Nino kembali dengan basic common emblem. Attack speed, tenacity, membuat dia lumayan safety. Regen hybridnya juga biar dia lebih kuat di laning. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di mana kali ini Don, dia udah mulai coba nanti akan menjadi sosok orang yang membuat Nino itu terperangkap. Cuma untungnya Nino dengan ada tenanya dia masih bisa bertahan lah. Oke, dan mungkin kalau ngomongin early sampai mid game, nanti bakal pengaruh ke arah 2 XP lane ya. Betul banget, ingat dengan triangle mid mereka itu benar-benar harus sangat kuat karena menentukan 2 gold lane mereka. 2 gold lane mereka itu 2 gold lane yang tidak bisa di stop loh snowballingnya Profesor. Iya. Sekali dapat snowball bakal berbahaya banget. Terutama Nathan karena Masih. dia gak bisa diganggu dengan adanya Wind of Nature. Dan sekarang Turtle setup akan menuju ke bagian top lane. Harusnya rotasi cepat akan dilakukan oleh kedua belah tim sebelum adanya Retribution Battle. Oke, di level 4 nanti akan terlihat pastinya seperti apa setup. Tapi kalau ngomongin experience jujur ini Yuzong sama Lapu-Lapu dua-duanya punya power sih. Oke, tapi nampaknya di sana Paya akan menjadi pilihan utama. Lihat nih following oleh seorang Tas. First blood di tangan dari Don.
Prefectors yang sedikit terlambat dibuka bakal menjadi sebuah titik kematian untuk Dawn dan RRQ. Mereka kehilangan sosok Dawn untuk kontes kali ini. Sedangkan Serpai, lihat Wamba Kama Cabro, Minan Puri didapatkan, mundur ke arah belakang Portalnya. dan power dari dan Red apakah Retribution from Miran bersama dengan satu point kill didapatkan atas Rashi. Zoning out yang tidak terlalu baik kali ini walaupun mereka yang pertama kali mendapatkan keuntungan. Iya, paling nggak di game kali ini ada pertukaran yang lumayan. Poin kill sama 1-1. Thanks to Clay, Netherrealm di waktu yang tepat. Telat sedikit, Irat hilang barusan. Dan Turtle juga bisa dilepaskan begitu saja. Sekarang tinggal gimana rotasi dari kedua roamer untuk membantu para gold laner. Dan bahkan Nino mendapatkan satu scavenger crab. I'm offended dikeluarkan mundur ke arah belakang. Hampir saja terperangkap tapi dengan adanya entropi yang ditahan Skylar. Ini Nino juga nggak boleh terlalu maju. Ingat, outplay bisa terjadi. Iya. Tahu damage dari Nathan pun nggak bisa dianggap remeh entropi. Cukup sakit nanti damage-nya. Sementara kembali tempo yang turun dari kedua tim dengan perbedaan gold yang nggak terlalu terasa juga sih. Entropi dibuka, Nino! Dia nggak boleh tertinggal kali ini. Bahkan permasukan dari tim RRQ belum ada yang following up ke arah bottom lane. Ini Skylar cukup berbahaya. Rasa mendapatkan pin tapi nampaknya miss. Special Minions sedang minat Morinya. Rasa dihindari Nino tapi yang bersama dengan damage. Ghostbusters terlalu sakit 2 point kill. Didapatkan RRQ. Oke, satu buah lompatan dari Tas yang sayangnya nggak berhasil connect membuat blunder dan akhirnya RRQ mengambil momen tersebut. Tapi lihat betapa seringnya Prefectors dikeluarkan oleh seorang Dawn. Dia paksa Pai tetap berada di landingnya, Prof. Ya, mereka nggak mau kalau tiba-tiba nanti ada Black Dragon Form yang menuju ke dalam area dari objektif. Sementara Dawn yang akan menjadi badan dari semua damage yang diberikan oleh Pai. Dipaksa ultimate-nya keluar di lane agar nanti di Turtle tidak ada power dari alter ego. Ini positioning dan timing dari Clay ini yang paling penting. Karena sekali dia miss positioning ketangkep itu bisa beres masalah. Yes, apalagi dia Purify. Ingat, terlalu banyak heavy CC. Purify 1 ini nggak menentukan dia selamat. Nggak menentukan dia selamat. Oke, setup udah mulai dilakukan dan Tas dia masih punya Violet Requiem. Tinggal ditunggu kapan bakal dikeluarkan. Oke, lihat Dawn menjadi fokus utama dan Ram berhasil mendapatkan sedikit waktu. Tapi lihat di atas sana, pergerakan Pai harus mundur ke arah belakang. Damage terlalu besar dan hilang saja. Free hit dari seorang Skylar. Iran berhasil mendapatkan Turtle. Nino tersisa seorang diri di arah top lane. Mereka kehilangan 4. Dan from Bogor berhasil mendapatkan triple kill. Timing yang begitu tepat lagi-lagi Netherrealm yang bisa menyelamatkan RRQ. Lagi-lagi Clay menjadi penyelamat kali ini di lini belakang dengan Netherrealm menyelamatkan 4 kawanan dari RRQ Hoshi. Perfect objektif di depan mata. 1 point kill dibandingkan dengan 7. Kali ini RRQ unggul 5.000 gold. Mungkin saja bisa terjadi. Mungkin ini jarang terjadi di RRQ ketika game ketiga mereka bangkit dengan sangat kuat, Liv. Iya, reset yang terjadi game kedua one-sided game. Alter Ego dia unggul bahkan gak sampai 11 menit tapi RRQ bangkit. Mereka hadir dengan RRQ yang baru lagi di game ketiga dan mampu untuk mendominasi early game. By item aja kalau kita lihat, Pai belum punya item defense. Sementara lihat Skylar, dia sudah selesai dan hampir menyentuh ke arah Starlium side. Ini akan membuat power dari RRQ bertambah lagi untuk melakukan push di early game seperti ini. Dan lihat Nino. Tapi lihat surprise Nino. Bakal coba dipaksa oleh seorang Skylar di arah top lane. Tidak ada rotasi yang bisa diberikan oleh seorang Rasi. Bahkan ada press sword memancing flicker dari Rasi. Deny rotasi, Skylar owning dan membuat RRQ mendapatkan 5.000 gold sebentar lagi. Oh Tas potong di area tengah. Mau tidak mau? Oke, tapi resikonya lumayan tinggi. Dia bisa kejar. At least ada pertukaran. Pai dia dapetin 1 water turret. Ya, kayaknya terlalu berbahaya juga kalau mengejar ke arah Tas. Yang ada nantinya ketika spatial migration-nya connecting ketiga pemain, itu bakal menjadi malapetaka. Dan bisa ada counter setup juga yang terjadi. Oke, kali ini ingat Profesor dan saya telah memberikan statement. 2 marksman ini adalah 2 marksman yang sangat kuat, Lim. Siapapun yang memegang snowball di awalnya, ini akan sulit untuk bisa dihadapi. Oke, tapi jujur dari power hero-nya nih defensif, Nathan pasti lebih unggul. Dan kalau ngomongin snowball, seharusnya memang Moskov bisa snowball di awal sampai 3 itemnya dan gone. Tapi lihat Tas kali ini benar-benar zoning out, damage terlalu sakit. Orange buff memang didapatkan, tapi
Brave Fighter Skylar. Mencoba untuk mendekat ke arah belakang. Skylar versus everybody. Dengan Puri dikeluarkan. Semua untuk Skylar. Dan bahkan ter-outplay. Lihat. Satu. Turtle menyelamatkan waktu yang dimiliki Skylar walaupun tidak terlalu lama. Meskipun begitu, Pai akan menjadi target utama. Finn tertancap di sana. Don bersama dengan Deden from Bogor. Berhasil melakukan satu pemain yang tampakkan tua. Kombinasi Deden dan juga Don. Irat menangkap Rasi. Membuat dia bertahan dan bahkan menjadi korban keganasan dari Clay. Dikasih ke Clay. Dikasih ke Clay. Clay lagi dengan timing dari Netherrealm. Dia benar-benar menyelamatkan kawanan dari RRQ Hoshi. 5.000 gold, perfect turtle, perfect timing. Dan kali ini tinggal menunggu Lord muncul. Eksekusi seperti apa yang akan dijalankan dengan owning seperti ini. Winning condition beralih ke RRQ. One-sided game kembali kah? Satu buah turnover yang bagus banget dari RRQ. Bahkan ini snowball power yang susah banget buat dihentikan. Satu buat teamfight yang di open bagus banget. Skylarnya tumbang. Tapi lihat dari poin gold. Ini masih jauh banget. Oke, Tas terbelakang di depan sana. Mencoba dipukul mundur ke arah belakang. A special migration for defensive itu membuat Skylar aman tanpa adanya ofensif dari seorang Tas. Terperangkap, 3 di depan sana. I'm offended dikeluarkan, tapi nampak Irat masih terlalu kuat. Free hit dari seorang Skylar. Pai gak bisa berjuang. Damage terlalu sakit. Dan bahkan Brave Fighters membuat Tas harus mundur krite. Gak ada jalan untuk pulang. Permasukan dari tim RRQ. Mereka terlalu dive in. Meskipun begitu, overaction yang mereka lakukan tetap berhasil mendapatkan double kill. Hanya kehilangan Don. Masih memegang temponya juga RRQ kali ini semakin kuat dengan keunggulan 7.000 gold. Ditambah Holy Crystal dari Skylar dan level 12 and trophy level 3. Hanya kisaran 12 sampai 15 detik saja. Escape ability dari Nathan makin sulit untuk ditangkap oleh kawanan dari Alter Ego dengan Purify juga. Winning condition dari Alter Ego hanya berharap lagi dan lagi dengan mistake dari RRQ di teamfight Lord. Menuju Win of Nature. Menuju Win of Nature kali ini. Lihat, siapapun yang udah memegang Snowball, mereka lah yang berhasil mendapatkan game untuk 2 game terakhir. Gak bisa dikontes. Gak bakal bisa dikontes. Gak bisa free. Bakal jadi free Lord. Keuntungan berlipat ganda. 7.800 gold bisa menyentuh ke 10.000. Lagi-lagi best turret dari Alter Ego akan terancam sudah. Dengan adanya push dari Lord menuju ke top lane. Yes. Dan bahkan ini pergerakan Lord di arah top lane akan coba dibiarkan begitu saja oleh para pasukan dari tim RRQ. 8.000 gold difference. Membuat mereka mendapatkan keuntungan dengan sangat banyak. Dan bahkan ini yang membuat Tas kesulitan adalah Dedennya pakai Purify. Itu dia. Mampukah dari sang raja menutup kesempatan El Familia untuk melaju ke babak playoff dengan Lord yang sudah muncul di bagian top lane. Best turret sangat-sangat possible didapatkan. Tapi ingat, ini masih ada Nino. Nino masih memiliki kesempatan untuk memberikan space yang sangat besar. Tapi Skylar damage yang terlalu besar. Tidak bisa dibendung kembali. Best turret masih bertahan di arah top lane. Mid lane menjadi pilihan utama. Mencoba untuk menangkap Tas dan kalau Tas tercongkel sekali. Kena knock up. Wah itu kasusnya bisa berbeda. Apalagi Finn-nya masih ready nih dengan ultimate dan flicker. Minion Fury bisa saja digunakan sekarang juga. Oke, tapi kali ini genderang perang masih coba ditahan RRQ. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru dan Entropi sedikit terlambat nampaknya. Sedikit miscom dari tim RRQ. Mereka tadinya pengen all in di arah top lane, tapi kayaknya sedikit terlambat. Iya ya, melihat tadi Rasi dengan adanya satu buah I'm Offended yang tidak mengenai siapapun. Dan kali ini Bulu, apakah jimat dari Skylar sudah mulai datang kali ini? kalau kata Buluk yang penting senyum sama semangatnya jangan hilang. Ama enjoy. Oke, mulai masuk ke dalam. Berhasil mendapatkan 3 match stun. Apakah Skylar berintar belakang sana mau memporak-porandakan Alter Ego? Mereka kehilangan best turret. Sosok dari Pai gak bisa landing karena ini akan membahayakan dirinya. Dan bahkan membuat dirinya bisa tumbang. Dan untungnya hanya best turret. Itu udah bagus menurut gua. Iya. Opening. Hanya best turret udah bagus. Opening yang cukup baik dari Minotaurnya Finn tadi membuka space lagi. Dan dia dapetin satu best turret di di under 12 menit itu udah oke banget. Sekarang tinggal zoning out, penguasaan zona. Jangan kasih Alter Ego keluar dan mungkin freeze terhadap beberapa wave minion itu bisa banget dilakukan. Ya yang penting dorong bottom lane-nya. Karena Alter Ego harus urusin bottom lane-nya. Lane jauh yang sangat penting sekali untuk teman-teman Alter Ego singgapi. Kalau seandainya lane jauhnya menang dari RRQ, Alter Ego bahkan bisa terkena pressure ketika Lord muncul. Mereka gak bakal bisa kontes. Tapi Profesor jangan lupakan kali ini Skylar punya Win of Nature, Lim. Ya. Ini Nino harus hati-hati. Nino harus bermain dengan pasti. Karena pastikan dulu Pai yang turun
baru Nino harus bermain. Iya, Kalau dia iya. duluan yang ngebuka, nggak akan cukup waktu. Dia nggak punya lifesteal. Sekarang beberapa detik sebelum adanya Lord. Bahkan formasi dari masing-masing tim memilih formasi defensif. Nggak ada yang mau ofensif terlihat. Mungkin di purple buff kali ini. Perbedaan 3 level akan membuat Irat lebih percaya diri untuk invade jungle. Ya bahkan tanpa retribution masih aman juga Lord yang muncul. Lord yang enhance. Bisa langsung di set up juga oleh RRQ. Dan untuk Alter Ego mungkin nggak bisa untuk melakukan kontes. Resikonya terlalu besar daripada chance berhasilnya. Oke, tapi kali ini mereka lepaskan lagi dan Lordnya berbeda. Lord and Hanslim Itu dia. bisa loncat kali ini. Makanya walaupun dia ke atas ya. Dan Iya, iya. Bestar itu udah nggak ada sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah super minion pressure-nya. Sementara Alter Ego yang mampu untuk melakukan clear wave cepat. Hanya ada Moskov dan juga Vexana. Apakah defense kali ini Alter Ego akan menemukan celahnya kembali karena Nino sudah menemukan satu item tambahannya Malefic Roar. Atau dengan adanya Clay yang sudah selesai dengan blocking Otas! stas. Nyaris. Aduh, minus 1 jantung sama Vendor menuju ke seorang Irat. Tapi free hit dari Skylar fokus karena base turret dia nggak peduli apapun yang terjadi. Irat pun masih terlalu kuat untuk dipegang oleh para pasukan tim Alter Ego. Mereka bertahan, Lot bergerak di arah top lane, base turret di arah bottom lane telah dipecahkan. Oh my god, RRQ, mereka mencoba untuk menahan tim fight yang dimiliki. Gak mau terlalu terburu-buru, karena bakal coba memilih ke arah fight terlebih dahulu dan Minan Fury-nya for nothing. Free hit hasilnya, ini bencana. Lihat, RRQ berhasil mendapatkan Rasi. Oh no. Dan mimpi buruk kembali lagi ada di Alter Ego. Mereka berhasil ditumbangkan dan Maniac from Skylar. Sang Mimpi Raja buruk. yang berhasil menutup jalan dari Alpha-Familia. Satu kali lagi langkah yang patah. Satu lagi slot playoff yang hilang. Alpha-Familia kembali bertekuk lutut di hadapan Sang Raja. Dan Alter Ego lagi-lagi mereka tidak lolos ke babak selanjutnya. RRQ 70% sudah ada di tempat playoff, tinggal menunggu pertandingan Geek Farm versus Rebellion. RRQ menolak tercoretnya sejarah buruk bagi mereka. Mereka benar-benar bangkit dari kekalahan yang kedua. Mereka berhasil mendapatkan kemenangan di game yang ketiga. Mereka menghempaskan Alter Ego untuk gugur dan gagal ke babak playoff. Wow, satu buah momen yang cukup jelas kita lihat perjuangan Alter Ego dari awal season sampai sekarang masuk di week yang ke-9. Namun playoff memang sudah tidak bisa didapatkan lagi. RRQ yang mengulang kali ini rasa yang pernah dirasakan Alter Ego juga. Mungkin beda kasus karena kali ini playoff yang tidak bisa didapatkan oleh Alter Ego. Satu langkah yang sangat penting, satu kesempatan dari kecil banget hingga terlalu besar untuk RRQ menuju ke babak playoff. Tinggal menunggu hari esok, hari yang ketiga dari minggu yang ke-9. Ya, belum ada tiket yang keluar lagi semenjak satu tiket terakhir diamankan oleh EVOS. Dan kita bakal melihat, wow, dari RRQ, ekspresi puas mereka, leganya mereka setelah menyelesaikan game ketiga dengan kemenangan yang mereka peroleh. Satu nama yang aku tidak pernah ragu ada di dalamnya, Clay. Dia tiba-tiba menjadi penyelamat di momen akhir di game yang ketiga, game yang begitu penting dengan Faramis, hero yang mampu memperlama tim fight dari RRQ Hoshi. Ya, ini yang gue nantikan sebenarnya. Mana Clay yang sempat menjadi MVP, mana Clay dengan agresifnya, mana Clay dengan perfect timingnya. Sekarang muncul dan terlihat bisa membawa RRQ untuk nafas lebih panjang. Oke, POTG. Gua menuju ke arah Deden from Bogor. Tapi POTM, Skylar, no dub, no cap. So, tanpa berlama-lama kita lempar langsung ke Bude Monster. Silakan. Dan inilah dia
tim RRQ Hoshi. Mereka memperbesar chance mereka ke babak playoff dengan kemenangan 2-1 mereka. Padahal nyaris loh kalau 2-0 langsung secure. Namun sempat kepleset di game kedua, tapi pada akhirnya kalian memperpanjang dan memenangkan match kali ini. Match yang mendebarkan apa sih yang mungkin kalian persiapkan untuk match penutupan kalian hari ini? Apa yang terpenting untuk match penutupan ini? Siapa aja boleh. Dia mau ngomong. Apa yang paling penting yang kalian persiapkan untuk match penutupan dari RRQ? Persiapannya sama kayak biasa sih, cuma ya paling kita ya seperti biasa aja. Kebawa adrenalin gak sih? Ini kan match penentuan juga. Dan apakah ada pikiran-pikiran atau sesuatu kah? Enggak sih, kita pasrah aja sama lolos atau nggak lolos ya. Kita cuma pengen menang. Coba pengen menang. Namun apakah kalian tahu bahwa chance kalian itu besar juga? Nanti tergantung dari match esok hari. Tapi ngelawan Alter Ego, tim yang bisa dibilang brutal. Untuk match penutupan kalian, menghadapi tim yang brutal. Siapa nih yang paling was-was mungkin? Udah. Melawan Alter Ego, tim yang brutal. Bagaimana kalian menghadapi mereka di match penutupan ini? Kita masih pakai metode kayak kemarin aja sih. Kita pakai metode nothing tulus. Gak mikirin menang atau kalah. Gak mikirin playoff juga. Metode nothing tulus. Ada metode kepepet nggak? Metode apa? Kepepet, Enggak. Kita mau Nggak metode nothing tulus aja. nothing tulus saja. Dan ngelihat hasil sekarang dengan 2-1 kalian. Gimana sih perjalanan, mungkin kita bakal, ini karena last match kalian, gimana sih perjalanan kalian di regular season 13 ini? Mungkin Skylar ya, Skylar kan yang dari awal. Belum tahu sih gue. Nah, kita banyak ganti-ganti player juga kan. Jadi belum menemuin chemistry. Masih OTW dan mungkin nge-startnya lumayan ini ya, lumayan berat untuk RRQ untuk berganti-ganti. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa inikah RRQ yang ingin kalian tunjukkan? Belum sih kalau lolos playoff bisa. Bisa. RRQ yang sesungguhnya belum ditunjukin, belum ready kayaknya nih ya. Karena memang perjalanan cukup panjang, maraton sampai minggu yang ke-9. Namun kalau dari RRQ, chance kalian itu akan tambah besar dan mungkin slot kalian bisa di-secure asalkan esok hari Geek Fam lawan Rebellion, mereka mendapatkan gamenya. Gimana cara kalian menunggu biar tenang? Apa yang kalian harapkan untuk match besok? Harus menggantungkan nasib kalian di match yang Ya, lain. kita santai aja sih. Kita nggak boleh berharap yang buruk-buruk ke tim lawan. Kita harapin Geek Fam menang aja. Ya itu harapan yang baik untuk Geek Fam ya. Betul. Betul. Tapi you're right. Tomorrow Baloy will face Rebellion and this will affect your slot in playoff. Do you have something to say to Baloyski, your friend? Because tomorrow the match will affect you guys on the slot of playoff. Message coba lagi. Gak tahu deh. Or nggak tahu Bude. Atau kalian kan udah menang lawan Rebellion. You guys have won against Rebellion. Do you have any tips for Geek Fam? Any input for Geek Fam? Kita menang kemarin hoki aja Bade. Terus respect aja. Ya, respect. Respect, tetap respect siapapun lawannya. Dan kita belum dengerin Clay ngomong nih, ini match penutupan untuk tim RRQ. Ini Kingdom yang minta sih Dan. Mereka minta kata-kata dari Nggak ada. Hah? Minta kata-kata dari Deden nggak ada nih? Nggak ada. Penyampaian terakhir mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan?
Ya alhamdulillah aja menang kan, kasih menang gitu. Ya. Alhamdulillah dikasih menang. Dan mungkin ada yang mau disampaikan untuk Kingdom dan juga semua yang menonton. Apa sih, bentar, Budi mau penasaran. Challenge terbesar dari RRQ di season ini? Apa yang kalian hadapi challenge terbesarnya? Kayak hambatan kalian di season ini, hal terberat yang kalian lalui apa sih? Hal terberat, ya kalau kalah terberat gitu. Oke, dan namun kali ini menang tentu itu adalah hal yang baik. Ada yang mau disampaikan kepada Kingdom? Ya thank you Kingdom selalu support kita. Kita lagi di bawah maupun di atas tapi nggak pernah di atas sekarang kan. Jadi thank you buat Kingdom lah. Terima kasih dan inilah dia perjuangan dari RRQ setelah usai di regular season. Kita masih bertanya-tanya, akankah kita melihat RRQ di babak playoff atau tidak? Tapi mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk tim RRQ, Hoshi dan Caster. Kemenangan barusan begitu ganas dari sang raja dari segala raja. Kembali lagi, tangis terdengar. Wow. Profesor, apa yang terjadi? Dengan ini, berarti pintu untuk Alter Ego tertutup. Harusnya Aura Fams, saya thanks ke RRQ Hoshi. Karena dengan kemenangan ini, Alter Ego jadi malah nggak bisa nyusul sama sekali. Rebellion untuk menyusul Aura, berat banget net game win-nya kejauhan. Dan tinggal menunggu hari esok match ketiga untuk para Kingdom. Karena kalau ada skenario, Rebellion menang 2-0 melawan Geek Farm, Yes. tiebreaker terbuka. Tiebreaker. RRQ Hoshi dan Rebellion match poinnya sama, net game win-nya sama. Oke, Dan leg 1 Rebellion menang 2-0, leg 2 RRQ menang 2-0. oke. Tiebreaker terbuka. Tapi kalau ternyata Rebellion menangnya 2-1, Rebellion harus say goodbye juga untuk tiket playoff. Oke ya, skenario Oke. menarik banget akan ada di esok hari. Tapi untuk player of the match masih dipegang oleh Skylar loh. Skylar, Gak lepas-lepas ya. walaupun aku tadi bilang satu nama yang menjadi kunci, tapi itu juga tidak luput dari Wind of Nature nih, yang dia dapatkan pasca Holy Crystal. Lebih secure lagi, lebih aman lagi, dan bahkan membuat bagaimana keadaan dari Nathan di lini belakang benar-benar di cover sepenuhnya dengan adanya triangle yang kuat. Minotaur, Fredrin, Aramis. Itu dia terlihat sekali ya dengan jelas untuk free hitnya, positioningnya. Itu benar-benar Skylar banget pokoknya. Ya. Tapi gerakan dari awal gue ngeliat Alter Ego dia aktif banget sebenarnya, Be. Aktif, tapi kayak terlalu banyak membuang resource skill yang ada. Dan ditambah lagi dengan targeting yang menurutku kayak buyar seketika loh. Kayak mereka nih bingung mau target kemana, mau target ke Clay, gak ada yang bisa burst. Mau target ke arah Vin terlalu tebal. Mau target ke Irat, dari awal kita juga udah menduga-duga kalau misalkan Barats di ban, Fredrin itu bisa jadi salah satu winning draft yang bisa dijalankan oleh kedua belah tim. Tapi Alter Ego memilih Moskov. Dan Moskov kali ini tidak berjalan sesuai dengan ekspektasinya, Lim. Makanya kan, first pick kelihatan banget Moskov terbuka, tapi plan yang sudah disiapkan RRQ juga berjalan dengan cukup baik. Dengan Nathan yang terbuka bisa diambil langsung, bahkan kayak team fight yang dilakukan sama Alter Ego, jujurnya itu oke sih, itu bagus banget. Cuman perbedaan goldnya ini loh, terlalu jauh, jadi nggak bisa ngasilin damage yang oke. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana momen di late game yang tadi tidak terjadi, yang awalnya kita akan menduga-duga, oke ini team fight panjang, apalagi ada Faramis, pasti bakal lama untuk team fightnya. Tapi apalah daya, game ditutup dengan bahkan di bawah dari 15 menit. Endgame yang begitu intens sekali dan bahkan tidak diberikan celah untuk bermain berlima dari Alter Ego-nya, Lim. Bahkan jujur ini memang 3 game ya, tapi 3-3-nya cepet loh. Gamenya cepet, sabar. Ada ceweknya. Sabar. Kalau nggak ada ceweknya nggak apa-apa. Kan itu sayang. Benar. Kayak bukan habis sering. Chemistry. Chemistry. Benar. Kayak gitu. Oke, Ong. Makanya nih, ini Makanya. emblem nih. Ngomongin soal emblem, kita sedikit mungkin agak melihat ke Tenacity yang seperti tidak menjawab apapun nih, Lim.
Kayak Nino kalau mau agresif kayaknya emang harus agresif dari awal gak sih? Dia nggak bawa Master Assassin, beda sama beberapa game sebelumnya. Dan bahkan kalau kita lihat dari pemilihan item yang sudah selesai, full item dari Skylar Divine Glyph jadi penutupnya juga. Dan Vin itu kalau misalkan last itemnya Immortal tuh Lim, kayaknya dia bakal makin susah lagi untuk di take down. The Clay, Divine Glaive, jawaban yang sangat-sangat menarik ketika dia mau full damage. Bukan glowing one, bukan main front to back, tapi mau langsung ke belakang sepertinya. Iya, yang penting dia bisa ngebuka netherrack-nya aja gitu kan. Untuk balikin keadaan, beres masalah. Sebenarnya udah mau full item juga dari Nino gitu kan. Tinggal satu item terakhir. Cuman sayangnya gamenya udah keburu ditutup juga. Dan untuk dari post game kita bisa melihat juga Rich Guy by Bass Gold harusnya jatuh ke tangan Skylar. Waduh, ini udah pasti gak sih? Rich Guy yang tentunya mampu untuk mendeliver farming, damage, dan juga poin-poin kill yang didapatkan. Makanya nggak heran kalau convert ke arah goldnya sangat amat tinggi. Oke, jadi dia kenyataan pahit yang harus diterima oleh para pasukan dari tim Alter Ego dan juga Alter Champs. Congratulations untuk RRQ, tapi ternyata masih sabar, masih panjang jalan untuk mereka. Dan kita akan mendengarkan Golden Moment by UPS Gold. Bagaimana keseruan, bagaimana intensitas, bagaimana teriakan mereka. Harunya. Ya kita akan lihat nanti seperti apa. Gue penasaran sih Komsnya. Karena- Dengan pressure loh. Maksud Iya. gue ini main kayak di ujung jurang sih. Ujung tanduk kakinya setengah udah di belakang. Jadi, mending daripada kita bertanya-tanya seperti apa, mending langsung menuju ke dalam Golden Moment by UBS Gold. Let's go! dulu. Gua nggak ada ulti atas. Abis udah. Abis atas bisa bareng Lord. Mau nggak? Gua flickerin guys. Ulti gua ngasih 10. Ya udah tunggu ulti. Krip dulu. Bisa udah. Krip dulu. Fokus krip. Lihat gue ya. Iya, gua lihat. Depan dulu guys. Depan dulu. Mati tas. Dulu. Gas. Gas. Fokus. Lihat. Udah. Pai. Udah masih lah terus. Goen. Sabar. Tunggu ya. Tunggu kasih. Orang. Sepek boy. Sepek. Sepek. Nice guys.